I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cynthia Bella dengan NIM 8605424448. Di sini saya akan menjelaskan presentasi video dengan tema peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dan fondasi untuk memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berada pada jalur yang benar, logis, dan etis. Melalui 3 pilar utama, yaitu filsafat ilmu menjamin bahwa ilmu pendidikan memiliki dasar yang jelas, ontologi, metode pengembangan yang sah, epistemologi, dan tujuan moral. Ini dilakukan untuk mencegah pendidikan menjadi sekedar proses teknis tanpa nilai kemanusiaan. Eksistensi ontologi, filsafat ilmu menganggap pendidikan sebagai ilmu yang independen dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu manusia yang dididik. Ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya merupakan subdisiplin dari sosiologi atau psikologi. Memperkuat keilmiahan epistemologi, filsafat ilmu menetapkan bahwa metodologi penelitian yang tepat. Ia melihat bagaimana teori pendidikan dibuat agar sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ilmu pendidikan tidak terjebak pada pendapat orang lain. Menjaga nilai aksiologi. Menurut filsafat ilmu, hasil pendidikan harus digunakan untuk kebaikan manusia. Humanisasi. Filsafat ilmu menjamin bahwa ilmu pendidikan tetap menjadi ilmu yang benar, prosedur, dan baik tujuan, dan tidak melanggar moralitas atau martabat manusia. Pada dasarnya, pendidikan yang signifikan dan bermanfaat membantu filsafat ilmu dengan menjadikannya tempat uji coba dan mendorong perkembangan pemikiran manusia. Pendidikan yang bermakna mendorong filsafat ilmu dengan memberikan informasi aktual dari lapangan, mendorong siswa untuk mempertimbangkan teori-teori kuno, dan memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan terus memiliki tujuan moral bagi manusia. Sebagaimana validasi teori, praktik pendidikan yang efektif menunjukkan apakah teori-teori filsafat ilmu seperti metode pencarian kebenaran benar-benar berlaku dalam dunia nyata. Jika teori lama tidak relevan lagi untuk mengajar manusia, filsafat ilmu akan mendorong penciptaan teori baru, mendorong pemikiran kritis. Pendidikan yang baik mengajarkan orang untuk bertanya dan menghindari hal-hal yang tidak penting. Filsafat ilmu menggunakan konsep kritis ini sebagai bahan bakar utama untuk terus berkembang dan meragukan kesempurnaan ilmu pengetahuan saat ini. Memperkuat aspek etika, aksiologi. Filsafat ilmu harus memperdebatkan batas-batas ilmu pengetahuan ketika pendidikan menekankan nilai-nilai moral. Pendidikan mengingatkan bahwa para ilmuwan bahwa ilmu bukan hanya apa yang diciptakan, tetapi juga apa yang pantas bermanfaat bagi manusia. Menghubungkan fakta dan ilmu, filsafat tidak hanya menjadi teori tertulis yang kuat, tetapi juga menjadi pengetahuan yang relevan melalui pendidikan. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam pembedahan persoalan-persoalan pendidikan. Pada dasarnya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena menawarkan cara berpikir yang dapat menyelesaikan masalah pendidikan secara menyeluruh dan menyeluruh. Filsafat ilmu dapat menguraikan masalah pendidikan dari sudut pandang klinis dengan menggunakan 3 perspektif mendasar:
ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setiap perspektif mempertimbangkan nilai-nilai dan konsekuensi moral dari masalah ini. Bagaimana pisau analisis berfungsi secara ontologi, bedah hakikat, ilmu pengetahuan, penyelidikan dunia nyata. Apakah sebenarnya masalah ini? Tanya ia. Contoh filsafat ilmu menyelidiki apakah tawuran pelajar disebabkan oleh masalah identitas remaja, kesalahan kurikulum, atau kekurangan pengawasan. Secara epistemologi, bedah metodologi, filsafat ilmu menyelidiki metode penyelesaian masalah. Ia melakukan penilaian tentang validitas, kredibilitas, dan rasionalitas metode pendidikan yang digunakan. Secara asiologis, bedah nilai, filsafat ilmu menjelaskan tujuan dan keuntungan ilmu. Apakah metode pengajaran ini sah, dapat diandalkan untuk mencapai tujuan? Ia menjamin bahwa pendidikan memiliki nilai moral dan bertanya, untuk apa ilmu ini diajarkan? Apakah kebijakan pendidikan ini mengancam martabat manusia? Masalah pendidikan hanya akan diselesaikan secara sementara jika tidak ada masalah pendidikan hanya akan diselesaikan secara sementara jika tidak ada pisau analisis ini. Filosof ilmu mempertimbangkan setiap masalah secara kritis, radikal untuk menemukan solusi yang efektif. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran. Pada dasarnya tujuan dari penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan adalah untuk menerapkan teori abstrak ke dalam kehidupan nyata melalui 3 pilar utama. Kurikulum sekolah yang diubah adalah salah satu contoh nyata dari filsafat ilmu dalam pendidikan. Siswa diajarkan untuk berpikir kritis dengan metode ilmiah epistemologi dan menanamkan etika atau karakter dalam setiap penggunaan ilmu pengetahuan aksiologi dalam kurikulum ini. Contoh konkret kurikulum merdeka dan pembelajaran sains kebijakan ontologi, kebijakan yang mengakui bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda, adalah salah satu contohnya. Memahami hakikat anak sebagai subjek independen dan bukan botol kosong yang hanya perlu dipenuhi dengan informasi dan penerapan ontologi. Di dalam kurikulum epistemologi, penerapan metode saintifik, mengamati, menanyakan, mencoba. Di sini, filsafat ilmu digunakan untuk mengajarkan siswa bagaimana belajar dan bagaimana membuktikan kebenaran secara logis daripada hanya menerima pengetahuan dari guru. Dalam proses belajar aksiologi, penerapan karakterisasi atau etika digital dalam pendidikan, praktik aksiologi yang memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan secara moral adalah mengajarkan siswa mereka untuk menghindari menyontek saat menggunakan internet. Dalam evaluasi kritik ilmiah, ujian nasional sebelum menilai kemampuan nalar, termasuk numerasi dan literasi, telah diubah ini untuk menjamin kemampuan siswa untuk berpikir ilmiah secara mendalam. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're